Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Satria Nugraha Adiwijaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penugasan terakhir saya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPAS di kelas 4 SD Negeri 1 Putra Buyut. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Handika Anggun Arniaksa dengan NPM 2301032011 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Adapun pokok bahasan pada presentasi saya kali ini, yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, dan yang ketiga ada metode penelitian. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang masalah. Nah, di sini latar belakang masalah mencakup yaitu pengertian pendidikan. Apa sih itu pengertian pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Lalu, apa itu belajar? Nah, belajar adalah hal yang semestinya dilakukan agar dapat berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan. Belajar di sekolah melibatkan hubungan erat yang bersifat dinamis antara guru, peserta didik, dan bahan ajar. Nah, guru bertanggung jawab bukan sekedar mentransfer materi, tetapi juga harus mampu memberikan motivasi kepada peserta didik. Salah satunya agar peserta didik dapat aktif dalam kegiatan belajar. Nah, keaktifan belajar peserta didik ini tentu mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi lebih optimal. Nah, kemudian pembelajaran secara aktif, yaitu pembelajaran yang melibatkan setiap siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang aktif ini dimaksudkan agar setiap siswa dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa diperlukan kemampuan dari seorang guru, karena guru memiliki peran yang penting dalam setiap proses pembelajaran. Nah, kemudian ada identifikasi masalah. Di sini saya mengidentifikasi masalah yang pertama yaitu siswa kurang antusias dalam pembelajaran IPAS sehingga mengakibatkan lemahnya keaktifan siswa pada pembelajaran IPAS. Kemudian yang kedua, beberapa siswa kurang konsentrasi saat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu fasilitas belajar kurang mendukung. Yang keempat, guru kurang menggunakan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu metode dan media yang digunakan oleh guru kurang bervariasi. Nah, kemudian rumusan masalah. Di sini saya merumuskan masalah yang berfokus pada penelitian bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPAS di kelas 4 SD Negeri 1 Putra Buyut. Nah, kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan tadi, maka tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPAS di kelas 4 SD Negeri 1 Putra Buyut. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu landasan teori. Nah, pada bagian landasan teori ini kita akan mengetahui yang pertama yaitu pengertian belajar. Nah, belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam
bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Nah, definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Jadi, arti belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Nah, belajar merupakan suatu yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam masing-masing tingkat pendidikan. Nah, belajar ini memiliki beberapa teori ya, teman-teman ya. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yang kedua yaitu teori belajar kognitif, yang ketiga yaitu teori belajar humanistik, dan yang terakhir, yang keempat yaitu teori belajar konstruktivistik. Nah, selain beberapa teori belajar tadi, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal ini faktor yang bersumber dari dalam peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini contohnya seperti kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Nah, sedangkan untuk yang faktor eksternalnya yaitu faktor yang berasal dari luar peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar. Seperti contohnya yaitu berasal dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bisa juga kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua juga berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. Kemudian setelah kita mengetahui tentang apa itu pengertian belajar, kita akan belajar tentang pengertian keaktifan belajar. Nah, apa sih itu keaktifan belajar? Nah, di sini keaktifan belajar siswa merupakan suatu usaha yang dilakukan siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar. Nah, keaktifan belajar ini dapat ditunjukkan dengan keterlibatan siswa dalam mencari atau mendapatkan sebuah informasi, baik itu dari sumber buku ataupun guru, juga bisa teman. Nah, jadi sehingga dapat diharapkan siswa ini akan dapat lebih mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang dimilikinya secara penuh. Nah, untuk landasan teori yang terakhir yaitu pengertian IPAS. Nah, apa sih IPAS itu? Jadi, IPAS merupakan suatu pengembangan kurikulum yang memadukan materi IPA dan IPS menjadi satu tema dalam pembelajaran. Nah, jadi IPAS ini singkatan dari IPA dan IPS. Jadi, IPA dan IPS itu digabung menjadi satu mata pelajaran. Nah, dan yang terakhir yaitu bagian 3 ya, bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, di sini saya mengambil jenis penelitian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh peneliti, misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi, dan juga tindakan. Nah, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa kelas 4 di Sekolah Dasar 1 Putra Buyut.
Nah, penelitian ini bersifat deskriptif ya. Jadi menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Nah, jadi penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan fakta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPAS di kelas 4 SD Negeri 1 Putra Buyut. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Jadi di sini yang pertama yaitu sumber primer. Sumber primer itu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data. Nah, sumber data primer pada penelitian ini yaitu guru mata pelajaran IPAS kelas 4 SD Negeri 1 Putra Buyut, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi di sini saya mengambil sumber primernya dari guru pelajaran IPAS di kelas 4 SD Negeri 1 Putra Buyut. Kemudian sumber data sekundernya. Nah, sumber data sekunder ini sumber data yang tidak langsung memberikan data. Nah, di sini saya mencari lewat orang lain ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keaktifan belajar siswa di kelas 4 SD Negeri 1 Putra Buyut pada mata pelajaran IPAS. Nah, kemudian setelah saya mencari sumber data dari sumber primer dan juga sumber data sekunder, kemudian saya menganalisis data. Nah, menurut Muhajidir, analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara, ataupun hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang saya teliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain. Nah, setelah teknik analisis data selesai, kemudian masuk ke tahap reduksi data. Nah, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya juga. Nah, pada reduksi data saya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Putra Buyut pada mata pelajaran IPAS. Nah, pada reduksi data ini meliputi beberapa proses. Yang pertama yaitu meringkas data, yang kedua yaitu mengkode, kemudian yang ketiga yaitu menelusur tema, yang keempat yaitu membuat gugus-gugus. Nah, ini caranya yaitu seleksi ketat atas data, kemudian ringkas atau uraikan singkat, dan juga menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Nah, setelah tahap reduksi data selesai, kemudian saya melakukan display data. Nah, langkah selanjutnya setelah reduksi yaitu display data atau penyajian data. Nah, penyajian data dilakukan setelah mereduksi data yang telah ada sehingga mudah untuk dipahami. Nah, dalam penelitian ini saya menyajikan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Putra Buyut pada mata pelajaran IPAS. Nah, kemudian setelah kita melakukan teknik analisis data, kemudian mereduksi data, lalu kita penyajian data, kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, temuan tersebut merupakan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang
sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Nah, penemuan ini dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis, atau juga teori. Nah, pada penelitian ini, data tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa kelas 4 SD Negeri 1 Putra Buyut pada mata pelajaran IPAS, saya menuliskan dalam penyajian data. Nah, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut kemudian disajikan disajikan pada hasil penelitian. Nah, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat saya simpulkan bahwa keaktifan belajar siswa dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan juga internal. Nah, faktor eksternal yang paling berpengaruh itu adalah dukungan keluarga dan kualitas belajar dan kualitas. Nah, berdasarkan analisis data yang telah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa keaktifan belajar siswa itu dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan juga internal. Nah, faktor eksternal yang paling berpengaruh itu dukungan keluarga dan kualitas pengajaran di sekolah. Sementara itu, faktor internal yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa adalah motivasi dan minat siswa terhadap pelajaran yang akan mereka pelajari. Nah, selain itu, lingkungan belajar yang kondusif juga memainkan peran yang penting dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Nah, jadi peran lingkungan itu juga sangat penting untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar. Nah, setelah penarikan kesimpulan, di sini saya menentukan keabsahan data. Nah, setelah selesai penarikan kesimpulan, kemudian saya melakukan uji keabsahan data. Nah, di sini saya menggunakan uji kredibilitas. Nah, uji kredibilitas ini menggunakan triangulasi. Triangulasi itu adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Nah, triangulasi yang digunakan peneliti yaitu saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Cukup sekian presentasi penugasan terakhir saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.